Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita di akhir pekan minggu ini, Sabtu 27 Agustus tahun 2022. Sekali lagi ini adalah sebuah anugerah yang harus bisa kita jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan sama seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka Dia juga pasti akan memelihara, memberkati dan menolong kita di sepanjang hari ini. Amin. Puji Tuhan, hari ini seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan kita di akhir pekan ini, izinkan kembali Tuhan bicara kepada kita melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 5 hari bersama Kitab Ratapan. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang kedua, maka kita akan membaca Kitab Ratapan pasal yang kedua ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Judul perenungan kita pada pagi hari ini, izinkan Tuhan bicara lewat keadaan kita. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang kelima. Tuhan menjadi seperti seorang seteru. Ia menghancurkan Israel, meremukkan segala purinya, mempuingkan benteng-bentengnya, memperbanyak susah dan kesah pada putri Yehuda. Percayalah, dalam kedaulatannya, kadangkala Allah harus memakai penderitaan sebagai bentuk teguran dan hukuman bagi umatnya yang telah berbalik kepadanya. Demikian halnya dengan penderitaan yang dialami oleh umat Israel. Semua itu terjadi karena mereka telah memberontak terhadap firman Allah. Nabi Yeremia menggambarkan bahwa keadaan umat Israel seperti diselubungi oleh awan murka Allah. Segala keagungannya telah jatuh tak kala murka Allah turun atas mereka sekalian. Allah sendirilah yang menjadi lawan mereka. Ia mendatangkan bangsa asing untuk menindas mereka. Bahkan tidak ada lagi hukum dan petunjuk dari Allah untuk umat Israel. Melihat keadaan yang berat tersebut, Nabi Yeremia menangis karena penderitaan yang tragis dan amat menyedihkan yang dialami oleh umat Israel. Nabi Yeremia menasihati bangsanya agar kembali dan berbalik kepada Allah melalui doa dengan tekun mencari Allah siang dan malam. Setiap umat Allah harus menjaga kekudusan hidupnya di hadapan Allah. Nabi Yeremia memanggil bangsa itu untuk berbalik, berdoa, dan bertobat kepada Allah dengan keyakinan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka dan memulihkan keadaan mereka. Sidang jemaat Tuhan, dari sejarah bangsa Israel, kita sebagai umat Allah pada masa kini dapat belajar bahwa kadangkala Allah memakai penderitaan di dalam dunia untuk mengingatkan kita agar kita kembali kepada Tuhan dan mengakui segala dosa-dosa kita, bertobat dan berbalik kepada Dia. Karena itu mari kita melihat penderitaan itu sebagai bentuk kasih sayang Allah jikapun kita saat ini sedang menderita tentang sesuatu. Kasih sayang Allah harus dinyatakan bagi hidup kita walaupun kadangkala bentuk kasih sayangnya itu dengan hajaran yang begitu keras bagi kita. Allah ingin kita sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya selalu bersandar serta melakukan firman-Nya dan menjauhi segala dosa dan kesalahan. Sidang jemaat Tuhan, mungkinkah hari ini kita sedang menghadapi berbagai situasi yang sulit? Namun lewat perenungan kita hari ini, kita harus dapat ingat bahwa situasi sulit itu mendatangkan kebaikan agar kita selalu bersandar kepada Dia setiap hari. Izinkan Tuhan bicara lewat keadaan kita saat ini. Apapun pergumulan dalam hidupmu, mungkinkah memang benar bukan karena dosa yang kita lakukan, tapi Allah hanya ingin mencari perhatian kita agar kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya semua hal dalam kendali Tuhan. Mungkin dengan penderitaan yang Tuhan izinkan, Tuhan sedang melatih kita. Tuhan sedang ingin mendapati bahwa hati kita tetap terpaut kepada Tuhan meskipun penderitaan itu berat untuk kita lewati. Percayalah, Tuhan tetap baik dalam setiap kondisi hidup kita. Izinkan Tuhan bicara lewat keadaan kita. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini menyemangati iman kita untuk tetap percaya. Segala kondisi yang kita hadapi tidak lepas dari kendali Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat dan berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah sepanjang hari,
Di akhir pekan minggu ini percayalah di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Terlebih karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kuasa Tuhan. Doaku terus bagi seluruh sidang jemaat Tuhan. Kasih karunia Allah melimpahi hidupmu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, percayalah, dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.